Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan juga keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Oke, seperti biasanya kali ini kita masih tetap dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Ibu Dewi. Jadi tema kita kali ini yaitu mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subtema pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, disimak video pembelajarannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jika Oke anak-anak, sekarang pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang pluralitas? Oke, sekarang coba kalian perhatikan teman-teman sekelas kalian. Coba kalian tanyakan bagaimana latar belakang agamanya, sukunya, budayanya, dan pekerjaan orang tuanya. Sudah pasti jawabannya akan berbeda-beda. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan pluralitas adalah berbagai macam perbedaan dan keragaman pada masyarakat. Anak-anak, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai pluralitas, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi, pada materi pluralitas kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dari pluralitas. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis pluralitas. Dan yang ketiga, menjelaskan peran dan fungsi keragaman budaya. Oke anak-anak, di awal tadi kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pluralitas. Sekarang kita lihat apa saja yang termasuk jenis-jenis dari pluralitas. Yang pertama, perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Dan yang keempat, perbedaan pekerjaan. Oke, yang pertama, kita masuk ke jenis pluralitas yang pertama, yaitu perbedaan agama. Oke anak-anak, yang pertama yaitu agama Islam. Sebagai umat Islam, kita harus tahu bahwasannya Islam merupakan agama dengan pemeluk yang terbanyak, khususnya di Indonesia. Islam mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-8 Masehi melalui pedagang dan pendakwah seperti Wali Songo. Salah satu hari suci bagi umat Islam adalah hari Jumat. Sedangkan hari besar antara lain yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi. Yang kedua adalah agama Kristen yang terdiri dari Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kedua agama ini berkembang di Indonesia pada abad ke-16 melalui misioner dari Spanyol dan Zending dari Belanda. Umat Kristen meyakini bahwa Isa adalah juru selamat mereka. Perayaan hari besarnya meliputi Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga adalah agama Buddha. Agama Buddha berkembang di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Hindu. Salah satunya, Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Waisak adalah hari besar bagi agama Buddha. Perayaannya biasanya sering dipusatkan di Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa prasejarah di Indonesia. Hari raya umat Hindu adalah Galungan dan Nyepi. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu datang ke Indonesia bersamaan dengan imigrasi bangsa keturunan Tionghoa dari daratan Cina.
Agama Konghucu mengajarkan penghormatan kepada para leluhur, sedangkan tempat ibadahnya adalah kelenteng. Oke anak-anak, sekarang kita akan melihat tentang perbedaan kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan dan karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Honigman membagi 3 wujud budaya. Gagasan atau wujud ideal kebudayaan itu berupa gagasan, peraturan, pemikiran manusia yang dapat ditemui dalam karya-karya tulis seperti buku. Sedangkan yang dimaksud aktivitas atau tindakan adalah kebudayaan yang bersifat nyata dalam bentuk tindakan atau aktivitas sehari-hari. Atau karya adalah kebudayaan yang dihasilkan dari tindakan atau aktivitas manusia yang berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat secara nyata. Oke anak-anak, sekarang kita akan melihat 7 unsur kebudayaan menurut Concha Raningrat. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem pemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, yaitu religi atau kepercayaan. Oke, sekarang ada pertanyaan. Mengapa kebudayaan masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lainnya? Oke, hal ini tentu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, perbedaan lokasi. Penduduk yang tinggal di pinggir pantai atau sungai ataupun rawa biasanya akan membangun rumah dalam bentuk rumah panggung untuk menghindari air pasang, ular, dan nyamuk. Sedangkan yang kedua yaitu dikarenakan perbedaan agama. Pada masa kerajaan Islam, kesenian itu berbentuk patung dan relief dan bergeser menjadi tulisan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran sebagai hiasan tempat ibadah. Hal ini dikarenakan ajaran Islam melarang penggambaran makhluk hidup dalam bentuk patung dan arca. Yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau yang disebut dengan suku bangsa. Contohnya yaitu suku Jawa, di mana kelompok suku Jawa ini yaitu terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 4% dari total populasi. Yang kedua yaitu suku Sunda, Melayu, dan suku Madura, di mana ini berurutan merupakan kelompok suku terbesar yang ada di Indonesia. Walaupun manusia terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda, namun setiap suku bangsa pasti memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan ini kita jadikan untuk saling mengenal satu sama lain dan berkarya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anak, yang terakhir yaitu perbedaan pekerjaan. Setiap orang tentu akan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Setiap pekerjaan sudah pasti mulia selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Peran dan fungsi keragaman budaya, yaitu sebagai daya tarik bagi turis bangsa asing. Berikutnya yaitu berkembangnya kebudayaan nasional. Selain itu yaitu tertanamnya sikap toleransi. Beragam seni budaya dan daerah yang unik. Berikutnya yaitu saling melengkapi hasil budaya.